informasi dari media aliansi. Berikut ini kami akan menampilkan liputan soal kelas angkatan kelima. Jadi yang akan digelar kita bersama pada waktu hari Jumat tanggal 25 April 2026 yang bertempat digelar kita bersama dengan calon murid terapis, yaitu dari Ibu atas nama Ibu Bidarsi atau Mbak Bidarsi, yang beliau kebetulan bertempat tinggal di Jalan Impres 5, Larangan Utara. Jadi kita aliansi divisi BPM Bekam Bersama Masyarakat membuka kelas untuk umum. Jadi siapapun boleh ikut belajar, dari luar, dari warga luar, segala macam. Jadi langsung ke sini mengikuti pelajaran dengan nanti dengan guru-guru yang sudah kelas profesional ya. Berikut kita boleh tampilkan liputannya. Ya, terima kasih. Itu tadi istilahnya metode bekam adalah metode pengeluaran darah kotor dari racun tubuh melalui permukaan kulit menggunakan alat khusus dengan prinsip vakum. Nah, itu di vakum, Mbak. Nanti ada contoh alatnya. Terapi ini telah digunakan sejak ribuan tahun lalu untuk menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan. Nah, sejarah bekam, asal-usul dan perkembangan. Bekam dalam bahasa Arab hijamah, artinya menghisap darah kotor. Adalah metode pengobatan yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu di berbagai kebudayaan atau di berbagai negara, yaitu Mesir kuno sekitar abad 1500 Masehi. Terdapat catatan tentang teknik menghisap darah menggunakan tanduk. Zaman dulu adalah itu pakai tanduk kerbau atau tanduk sapi buat menghisap darah kita. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang ini udah ada istilahnya alat yang untuk bekam, yaitu cuping. Nah, ini sejarah bekam dari Tiongkok kuno dikenal sebagai paguan, digunakan untuk melancarkan aliran energi qi. Dan dari darah biasanya dipakai untuk mengobati nyeri otot, pilek, dan gangguan pencernaan. Yunani dan Romawi itu dari abad 460 sampai 377 Masehi. Bapak Tiongkok kuno dikenal sebagai baguan, digunakan untuk melancarkan aliran energi qi, dan darah biasanya dipakai untuk pengobatan nyeri otot, pilek, dan gangguan pencernaan. Terus ini dari Bapak Kedokteran Dunia menyarankan teknik bekam untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang berlebihan dalam tubuh. Jadi ini istilahnya pelajaran kita itu simple, Mbak. Jadi tabib itu membuat materi bekam ini simple, yang mudah dipengerti buat kita. Terus ini jenis-jenis bekam, Mbak. Bekam kering ya, itu menggunakan kop tanpa luka, hanya istilahnya cuman disedot doang ya, untuk melancarkan peredaran darah dan energi. Terus bekam basah itu pakai alat jarum, yaitu yang setelah kita itu dibekam kering itu bisa dilanjutkan dengan bekam basah. Nah, itu dikasih sayatan tipis-tipis untuk mengeluarkan darah yang stagnan, atau yang istilahnya darah kita yang mati, yang udah nggak berkembang lagi. Kalau kita itu donor darah, itu darah kita yang aktif ya. Kalau bekam itu darah kita yang stagnan, yang mati. Nah, soalnya ya saya selama ini yang menjalankan istilahnya bekam, terus menjalankan donor darah, saya jalankan semua, Mbak. Terus bekam seluncur seperti apa? Nanti ada prakteknya buat
Pak Nano, mungkin mungkin nanti ada prakteknya. Terus kalau ini bekam api, di bekam api kita belum sampai di sini Mbak, baru kita di bekam seluncur, bekam basah, bekam kering. Kalau bekam api ini kita belum tingkatnya, udah belum sampai situ. Nah, ini standar operasional buat bekam. Yang pertama, menetapkan standar prosedur pelaksanaan terapis bekam agar aman, higienis, efektif, dan sesuai dengan kaidah kesehatan. Alat bekam yaitu kop kaca, plastik dengan pompa atau manual. Jadi contohnya ada di sini Mbak. Ini contohnya ada di sini, kopnya. Terus pisau sayat, kalau dulu pakai pisau sayat, tapi kalau sekarang itu pakai jarum ya. Terus sarung tangan medis, masker atau apron. Nah, terus kapas alkohol atau antiseptik. Nah, ini di sini ada minyak zaitun Mbak. Itu minyak zaitun itu yang bisa diminum, bukan asal minyak zaitun. Jadi minyak zaitun yang bisa diminum. Contohnya ini bisa diminum. Terus minyak herbal atau bleaching. Nah, kalau plester atau kasa steril itu untuk persiapan kalau istilahnya pendarahannya berlebihan. Jadi ini harus disiapkan juga. Terus tempat sampah medis untuk benda tajam, contohnya yaitu jarum. Jadi itu limbahnya harus berbeda dan kita dibungkus pun berbeda, soalnya takutnya itu mengenai orang, karena itu kan istilahnya itu ada bekas darah orang yang HPD bekam. Nah, di sini persiapan pasien, wawancara, pemeriksaan ringan seperti tekanan darah, riwayat penyakit misalkan anemia, diabetes, terus kondisi kulit. Nah, di sini nih manusia itu ternyata kulitnya itu berbeda-beda Mbak, karena kita udah beberapa kali nemuin yang ada yang kulitnya tipis, ada yang kulitnya istilahnya tebel. Nah, di sini pun tindakannya berbeda-beda. Nah, terus di sini yaitu persetujuan pasien. Posisi pasien dengan nyaman di tempat tidur, umpamanya ini yang contohnya kayak Mbak tadi istilahnya di tempat massage, itu bisa, itu istilahnya bekamnya bekam sunnah keseluruhannya. Nah, prosedur bekam kering ini cuman seperti penyedotan tadi, pembersihan areal bekam dengan alkohol. Ini alkoholnya ini ada. Terus pemasangan kop tertentu, gunakan pompa untuk menciptakan tekanan negatif. Diamkan selama 5-10 menit. Lepaskan kop dan dibersihkan kembali. Nah, lakukan pembekaman kering lebih dahulu sebelum pembekaman basah, yaitu minimal itu 3 menit. Lepaskan kop bekam, buat sayatan kecil yang tingginya di antara 1-2 mili. Nah, ini tergantung kulit seseorang. Nah, itu di areal pembekaman itu sampai itu istilahnya pengeluaran darah itu ngental. Nanti setelah itu baru kita bisa lepas kop. Nah, ya sekitar 5-10 menit biasanya yang kita alamin selama ini, yaitu 5-10 menit itu istilahnya darah itu seperti gel, jadi nggak tumpah gitu, nggak tumpah. Nah, seperti ini istilahnya bersihkan darah dengan kapas atau tisu yang istilahnya steril. Oleskan setelah kita bekam itu diolesin minyak zaitun biar nggak istilahnya lukanya nggak ini. Nah, beberapa titik umum bekam sesuai dengan keluhan pasien. Contohnya banyak sakit kepala, itu di tengkuk atau al-kahil, sakit kepala, hipertensi. Nah, punggung atas al-khadain itu untuk stres
pegal bahu. Nah, pinggang nyeri, punggung bawah, dan ginjal. Dada, asma, paru-paru. Nah, ini ada di sini, Mbak, semuanya. Nah, kalau ini di betis ini, nah, ini kita belum ini terapkan yang di betis karena selama ini kita prakteknya duduk, belum tiduran. Nah, ini larangan dan kehati-hatian kita untuk berbekam. Jangan dilakukan pada penderita anemia berat. Itu tuh nggak diperbolehkan. Gangguan pembekuan darah. Tapi saya pernah, Mbak, saya itu pembekuan darah. Saya itu selalu minum pengencer darah. Tapi setelah dibekam sama tabib, saya sekarang udah nggak minum obat lagi. Nah, kalau di sini ada ibu hamil, yaitu ibu hamil itu yang masih rentan, itu nggak boleh, nggak diperbolehkan. Nah, kulit luka atau infeksi atau bisul itu nggak boleh. Contohnya yang tadi Mas Ruri bilang, kalau orang diabetes luka nggak boleh di tempat lukanya, tapi yang di tempat lain boleh. Tidak dilakukan segera setelah makan besar. Nah, hindari bekam di area dekat pembuluh darah besar yang tadi Mas Ruri. Pasien istirahat minimal 15-30 menit. Jadi setelah kita bekam itu istirahat, dikasih minuman hangat atau teh hangat atau madu. Anjurkan tidak mandi air dingin dalam 3-4 jam minimal. Beri edukasi tentang makanan, hindari pedas, gorengan, santan dalam 24 jam. Nah, catatan hasil tindakan, istilahnya kita selalu prosedur kita istilahnya setelah kita mengadakan baksos, kita ada pencatatan tentang istilahnya yang kita setelah kita bekam itu ada catatannya semuanya. Dan ini semua alat-alat bekam itu dicuci dengan air sabun, direndam disinfektan selama ya 15-30 menit dan dikeringkan sebelum disimpan. Nah, kita di sini, Mbak, SOP kita itu teknisnya. Jadi sebelum kita rendam disinfektan ini biasanya direndam pakai air hangat. Setelah dicuci, masukin air hangat, baru dimasuk disinfektan. Nah, ini yang wanti-wanti jarum selalu sekali pakai. Makanya kalau bilang kita itu nggak steril, kata jarum satu buat rame-rame, ini di sini SOP-nya ada, gitu. Nah, terapis wajib memakai alat pelindung diri, APD. Ya, kalau sekarang ini kita belum pakai APD karena banyak istilahnya yang nggak kayak dulu. Nah, pastikan ruangan bersih, memiliki ventilasi baik dan pencahayaan cukup. Semua limbah darah dibuang sesuai prosedur medis. Nah, ini titiknya, Mbak. Ini titiknya yang tadi dibilang titik sunnah. Nah, ini yang kita lakukan baru ini, Mbak, titik sini. Al-warik, al-katifain, terus al-kahil, sama al-akbain di sini. Jadi yang ini di kepala ini kita belum lakukan karena kita prakteknya masih duduk. Prakteknya kita masih duduk, jadi kalau umpamanya yang jenengan tadi istilahnya masas itu bisa di titik al-kadairil itu sama ini arosi. Ini titiknya, Mbak. Nah, dan ini istilahnya titik-titik urat kita di dalam tubuh kita. Bentar ya, Bu. Nah, ini sambungan yang tadi, Bu. Ini sambungan yang tadi. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan dalam bekam, yaitu pasien dalam kondisi lemah, shock atau kolap. Ini nggak boleh.
ciri-ciri pucat, dingin, tekanan darah turun, denyut lemah. Nah, bekam bisa memperparah kondisi, menyebabkan pingsan karena darah berkurang lebih cepat. Nah, sebaiknya diberi angin hangat, madu atau kurma. Nah, pasien dengan tekanan darah sangat rendah, ini nggak boleh dibekam, Mbak. Nggak boleh dibekam. Tekanan darah antara 90-60 itu nggak boleh. Soalnya ini lemes, ya. Bisa menurunkan tekanan darah lebih jauh, resiko pingsan. Nah, pasien anemia berat itu nggak boleh. Nah, itu pasien demam tinggi, nah, tubuh panas tinggi di atas 38 derajat Celcius, menggigil itu nggak boleh. Pasien setelah operasi itu tidak diperbolehkan. Nah, pasien dengan gangguan pembekuan darah. Nah, tapi kalau ini istilahnya udah ahlinya boleh, kalau kita belum diperbolehkan, ya. Karena apa? Resikonya fatal. Terus pasien dengan penyakit kulit menular itu tidak diperbolehkan karena nanti akan menular ke yang itu ibu hamil, pasien yang baru donor darah atau kehilangan darah banyak itu tidak boleh. Terus pasien dengan gagal ginjal, gagal jantung atau koma itu nggak boleh. Pasien dalam kondisi fisik tidak stabil, tapi Mas Nano itu ya ada penanganan, istilahnya ada pasien yang istilahnya gangguan mental tapi tetap bisa di ini. Nah, ini kondisi harus berhati-hati, masih boleh tapi terukur. Pasien lansia lemah itu biasanya kita bekam kering. Terus pasien diabetes hindari luka bekam di kaki. Terus pasien hipertensi itu boleh dibekam tapi harus hati-hati. Alternatif saat tidak bisa dibekam yaitu jika pasien masuk atau tidak boleh dibekam, bisa digunakan bekam seluncur ringan untuk sirkulasi peredaran darah atau bekam kering. Nah, herbal detox itu ada daun sambiloto, temulawak, madu atau habatus sauda. Nah, itu materinya cuma sebatas itu, Mbak. Nah, mungkin nanti kalau ada praktek langsung dipraktekkan, udah zen itu udah siap dibuat praktek gitu. Jadi tabib itu ngasih materi itu yang gampang-gampang dimengerti, yang gampang-gampang disimak buat mitra-mitra kita yang baru. Tapi nanti kalau udah istilahnya tingkatnya udah lebih tinggi, itu udah agak berat ininya. Mungkin itu dari saya, saya cukupkan sekian. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut Mas Nano. Makasih Kung. Ini selanjutnya saya mau ngenalin alatnya ya. Yang dibilang pompa bekam mata ini. Ini buat narik kop itu. Lalu ini pena bekam atau lancet. Ini jarum bisa dipakai yang 21G dengan setelannya bisa kita setel. Lalu di sini tadi udah Kung Gito udah kasih tahu untuk alkohol itu yang 70%. Nah, penggunaan minyak zaitun pun yang bisa diminum. Lalu nah ini jenis-jenis kop ini bisa menyesuaikan dengan kondisi badan. Ada yang besar, ada yang agak cekung, ada yang nah ini biasanya kalau yang model agak tirus cekung begini itu untuk area leher ya, di posisi itu bisa. Atau kalau yang perempuan lehernya agak kecil, dia bisa pakai yang kecil, lebih kecil lagi. Jadi jenisnya sih hanya gitu, macem-macemnya.
Ini mau Salam. Belum datang. Oh, Jadi kalau contohnya lu. terus, nah ini untuk kalau untuk apa sarung tangan itu yang bagus yang ada apa kayak bedak ya, yang lapisan di dalamnya kayak ada bedak. Jadi pada saat pada saat kita masang tuh dia lebih gampang. Ada yang tipis. Ya, jadi kalau itu kan tergantung ukuran. Jadi kondisi tangan kan ada yang ukurannya ada yang L, ada yang M, ada yang XL juga ada. Tapi kalau bisa yang ada kayak bedaknya di dalamnya. Jadi memudahkan kita pada saat pemasangan. Kalau dari aku sih itu aja. Kalau mau lanjut, Mbak, ini kulit saya merah-merah karena kemarin habis bekam, kayaknya kurang bersih apa itu Oh, gini. Ada Biasanya kalau itu gini, kebanyakan mereka setelah bekam itu tidak disemprotin lagi. Oh iya iya. Jadi dia kayak bintik merah. Gitu. Kok bisa Kak? Gitu. Nggak tahu deh, jadi Mbak, proses kayaknya. detox itu sedang agak lambat ya berjalannya. Titiknya Bang, tadi belum dijelasin titiknya mana, bagian mana. Sudah, titiknya sudah. Cuman kalau seandainya kayak tadi kan bekam kering, nah itu harus perlu emang pakai penusukan jarum atau Enggak. cuman Hanya ditarik di-kok aja. gitu dikasih kok aja apa ya buat itu kan tadi Ya, narik. tapi biasanya gini, kalau kita mulai bekam itu diusahakan pertama sebelum alkohol dulu. Kita kasih alkohol dulu. Setelah bukan minyak zaitun. Jadi alkohol setelah alkohol dulu, baru kita cuma pakai minyak zaitun aja nih. ya. Jadi Alkohol dulu. buat netralisir kalau ada keringat ada apa, jadi kita pakai ini dulu. Itu yang bikin efeknya nanti pada saat setelah itu juga nggak ada bekas. Jadi prosesnya dari aku sih gitu, nanti langsung praktek aja. Ya, karena kita berpatokan dengan tawafnya orang-orang di Mekah. Berpatokannya selalu tawafnya kan berlawanan dengan jarum jam. Oke. Ini pada malam hari ini sudah. Sabtu, tanggal 25 April 2026 bertempat di Geraha Kita Bersama RT 6 RW01 Ruang Cipadu. Kita membuka kelas angkatan kelima Pikir saya cuma satu kali dengan murid atau calon terapis, yang dibilang muter ibu atau mbak Midasi, Ya, patokannya gitu ya. iya yang kebetulan beliau berdomisili di Jalan Impres 5 Larangan Utara. tapi itu ada ininya enggak Kak, maksudnya 5 kali atau enggak sampai ke titik tengah nanti iya Tapi patokannya pas pada saat kita ini, Jadi jangan divisi BBM Aliansi Warga RW 01 Kementerian Masyarakat pas tadi muterin itu sudah kita mengadakan kelas angkatan yang kelima. nah pas tahan Yang sekarang kita saksikan yaitu praktek kelas angkatan kelima ya dengan murid atau calon terapis Mbak Midarsi, Ibu Midarsi. Kalau nggak takut jarumnya, Iya. biasa aja. sebab Bismillah sih, pada kalau saat saya kita kayaknya. pada saat kita Berapa Ahmad berdomisili kita di darahin, Jalan Impres 5 itu Larangan Utara. minyak kotoran dia kan keluar. Kalau kita isep, Iya. kita nafas, nah itu yang dibilang berefek. Jadi Aliansi Warga RW 01 divisi BBM Buka Bersama Masyarakat Lumayan juga. membuka pendaftaran untuk umum. Jika ada warga pria atau wanita yang akan ikut kelas, kita menerima dengan senang hati. Iya.
Jadi Aliansi Warga RW 1 Divisi BBM Buka Bersama Masyarakat yang diketuai oleh Bapak Sugito menerima pendaftaran untuk umum. Jadi silakan untuk mendaftar jika mau belajar bekam. Karena kan posisi tadi kurangnya kita Iya, Karena terapis akan memberikan pelajaran materi dan langsung praktek. Untuk di kelas angkatan kelima ini, Selesai dibiasain. Aliansi Warga RW 1 Divisi Buka Bersama Masyarakat menerima dengan senang hati yang terapis Bisa diputar. Nah ini kita ambil, Atau murid ya. tekan, tadi itu 300 Iya. dengan kan pas pada saat kita buang. Kita nggak ini yang sama Nah, sekali ya. iya kan, pokoknya nggak kena. Makanya Nggak diambil kena. gitu Mana ya. kan? Fungsinya itu tadi. Iya, beliau jauh-jauh mau belajar. Jadi dibiasain itu. cuma sebar protokol. Jadi Aliansi Warga RW Nah ini kan kita tinggal nih, Divisi BBM mulai tinggal nunggu. mengembangkan Ya baru mulai 5 menit. untuk menerima pasien umum dari luar warga RW 5 sampai 10 menit. daftar langsung. Pembelajaran bekam bersama masyarakat atau Nah belajar ini kan bekam mulai keluar angin patogen. jadi calon terapis Warnanya agak profesional. putih-putih. Beda- Itu beda ada, mayang ini ya. karena ada angin di bawah. Nah, kalau dia rajin bekam, angin ini ntar hilang. Ini kan rajin bekam, nah, ini bersih di atas. Darahnya pun nggak kayak Ya, Praktek ini diawasi langsung oleh Jadi terapis kita. itu tergantung Bapak Rano, kondisi tubuh. Ada yang Bapak dia Bruri. racunan toksit, warnanya hitam. Pak Bruri ini jauh-jauh agak hitam. dari Depok. Enggak, ada yang pun nggak kayak api yang maksudnya dia ada. Nanti kalau udah kontak kelihatan. Diawasi oleh pula oleh Ibu Ides. kalau ini kan masih agak cair gitu Nah, ya. nanti kita tunggu aja kalau dia belum kental kita giniin. Oh, belum. Udah. Tunggu dulu aja. Jadi untuk sementara paling 7 ini kan 8, 9, 10 yang di bawah tuh tahan dulu karena posisinya kan karena nggak ada tempat ya. Aliansi Warga RW 01 Cipadu membuka pendaftaran untuk umum. Buka pendaftaran untuk Ada. umum Kasih bekas apa aja nggak apa-apa. warga untuk belajar bekam. Ini oke. Aku biasanya nggak pernah mau masukin buang. Kenapa yang aku bilang tadi teknik pas pada saat kita darahin kita tahan napas itu teknik grounding kita. Iya. Kita deket, kita jarumin, kita ngirim napas. Iya. Nah, uap dari uap Jadi terapis itu yang kita itu ini teknik grounding. Belajar. sudah mempunyai pasien masing-masing. Ya, kitanya sendiri harus atur Karena napas. kayak wah lumayan juga. Ya, jadi Makanya kan cepat kata-kata. Iya, makanya kan Kak, itu tadi. nanti belajarnya kalau memang sudah punya di tisu begini. Oh gitu. Jadi Iya. jadi dulu dipikir Di tisu. langsung gini kan. Kalau nggak kayak tas aja. Oh, Kelihatan itu bolongnya kan. kita iya. Iya, apa-apa. Jadi dengan begitu kita tahu Kita tahu dalamnya jarum itu. Iya. Tapi ini Bapak ngerasain apa Pak? Agak mungkin klitik-klitik atau apa? Oh, Enggak aman terasa. aja. Oh, enggak maksudnya. Setiap bulan baru masuk itu mang terasa cuman Oh, yang pas dikit tadi di jarumnya itu Iya. tadi, yang muter tadi itu berasa. doang. Cuman itu dikit doang terasa. Tapi kalau ditarik darah kayak gini enggak. udah nggak ngerasain apa-apa udah. Nah, ini kan udah mulai kental, kita bisa ambil. Nah, teknik ngambil itu serah mau yang gampang dulu di bawah posisinya Oh, jadi nggak harus dari atas dulu. nggak perlu ininya. di mana dari sini kita tarik
dorong ke atas, Oh, jadi bersih kan? Tinggal buang, ntar tinggal kita cuci. Sama, ambil lagi tisu. Tekniknya gitu. Sambil tarik, Oh, naik ke atas. tarik ke atas. Nih ada yang masih cair kita ambil. Ya kan? Itu. Jadi paling yang agak kesulitan nanti pas proses pada saat ngambil kopnya, bersihin pakai tisu ini. Ini kita ambil begini. biar ini ya. Ambil. Nah, bekas jarum itu ada, tapi dia nanti akan hilang. Gampang hilang karena nanti setelah selesai kita pakein zaitunnya. Zaitun tadi Iya. ya. Semudahnya kita aja ambil. Posisi banyak, agak banyak, ambil lagi gini. Biar nggak kena lehernya kan. Ya. Tisu. Ki, cuci Ki. Ki. Cuci. Udah ada. Nggak ada apa? Nggak bawa itu. Itu di situ nggak apa-apa Ki. Selesai. Ini kan buatin lagi. Nah, kalau kayak gini kan nanti tergantung teknik kita, mau kita kasih massage sedikit dulu nggak apa-apa. Jadi proses itu tetap jalan. Ya. Biasanya kan kalau dilikat ini kan, nah, kita mau kasih getaran di sekitar urat ini juga nggak apa-apa. Ya, itu aja. Sama sebetulnya, putarannya sama aja. Kan kalau yang unik kan kalau cewek kan kulitnya beda-beda. Yang paling susah tuh yang cewek. Ada yang kayak walam, putih gitu. Ada yang tebel. Ada yang kurus-kurus, Mbak, jadi nggak bisa kesedot, Mbak. Ada, Mbak, yang ada, aku berapa kali kemarin 2 orang. Oke, dah, makasih dah. Nah, ya. Nah, trik ngambil ininya kita ngambil dari sini. Iya. Ambil dari sini. Kanan kiri. Kita nggak akan. Ya, betul. Kita aman dari Aman-aman ya. Baiklah pemirsa dan penonton-penonton media Aliansi dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan dari seluruh liputan yang mengenai kelas angkatan yang kelima. Jadi tunggu liputan-liputan selanjutnya tentu saja di media Aliansi berikutnya. Sampai jumpa.